Shalom, selamat petang dan salam damai di dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua yang hadir pada petang ini melalui kebaktian online kita. Kita bersyukur kepada Allah Bapa di surga karena kita sekali lagi dapat bersama-sama memuji dan menyembah dan mendengar firman Tuhan pada petang ini. Sebelum kita memulakan kebaktian kita petang ini, marilah kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu datang menghadap Engkau pada saat ini untuk menyerah kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Engkau memimpin kami sepanjang kebaktian kami pada petang ini, dari mula hingga akhir. Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan sepanjang kebaktian pada petang ini. Dan kami juga mohon agar Engkau membiarkan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Panggilan berbakti kita pada petang ini diambil daripada kitab Ibrani bab 1 ayat 1 hingga 3. Kita akan membacanya dengan secara bersahutan. Saya akan membaca ayat pertama dan jemaah akan membaca ayat kedua dan seterusnya. Pembacaan bergila-gila sehingga ayat habis. Ayat pertama. Pada masa lampau banyak kali Allah berfirman kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi dengan berbagai-bagai cara. Tetapi pada zaman akhir ini, Dia telah berfirman kepada kita melalui anaknya. Melalui anaknya inilah Allah menciptakan alam semesta. Allah sudah menetapkan bahwa anaknya inilah yang berhak memiliki segala sesuatu pada akhirnya. Dia memancarkan kemuliaan Allah yang gilang gemilang dan dia perwujudan Allah sendiri. Dia memelihara keutuhan alam semesta ini dengan firman-Nya yang berkuasa. Setelah dia memungkinkan manusia dibebaskan daripada dosa, dia duduk di surga di sebelah kanan Allah, penguasa yang tertinggi. Sekarang kita sampai ke pujian dan penyembahan. Disilakan Saudara Frankie untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Salam semua. Salam. Mari kita menyiapkan diri kita dan hati kita untuk memuliakan dan memuji Tuhan kita. Bapakku datang Menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah
ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Tuhanku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ku percaya janji-Mu Tuhan, sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya,
Bapa yang selalu mengerti, isi hatiku. Oh, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu, abaikan-Mu di hidupku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu-Mu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap
percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu karena kami tahu Engkaulah Tuhan dan Allah di atas segalanya. Karena waktu-Mu adalah yang terbaik bagi hidup kami. Kami berdoa dan serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Khususnya persidangan agung yang akan diadakan pada bulan ini, pada hujung bulan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami serahkan perbincangan, dan kami serahkan semua pemimpin, bahkan pase-pase yang berkumpul di setiap daerah-daerah yang ada di seluruh negeri kami Sarawak. Kami doakan supaya Tuhan akan menguasai setiap pribadi kami. Di dalam segala yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami serahkan pemilihan presiden yang baru Tuhan. Biarlah Engkau yang akan campur tangan, supaya pemilihan akan berjalan di dalam kuasa-Mu. Engkau akan menguasai setiap wakil-wakil yang akan membuat pilihan. Biarlah Tuhan yang memberikan nama dan memberikan mereka ketenangan dan kepekaan terhadap roh-Mu ya Tuhan, sehingga mereka memilih sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan juga line internet yang akan digunakan supaya tidak ada gangguan semasa persidangan agung ini, karena semua daerah akan berkumpul dan bersidang melalui Zoom yang akan diadakan di setiap bahagian-bahagian daerah yang ada. Oleh itu kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah persidangan ini, dan segala perkara akan berjalan di dalam kuasa-Mu, dan semua keputusan akan memuliakan nama-Mu, bahkan memperluaskan pelayanan-Mu pada tahun akan datang ini yang sudah berbeza dan tidak sama lagi seperti yang dulunya. Kami serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami berdoa menyerahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan pada petang ini. Biarlah roh-Mu Tuhan bekerja di negara kami. Kami serahkan pemimpin-pemimpin yang ada, supaya ada kebijaksanaan di dalam mengurus takbirkan negara ini,
supaya semua urusan di dalam negara ini dijalankan dengan baik menurut apa yang Tuhan mau bagi setiap kami di dalam negara ini ya Bapa. Kami berdoa supaya pemimpin akan merendahkan diri dan melakukan segala sesuatu khusus untuk membangunkan keadaan ekonomi dalam negara ini, bahkan perpaduan di antara bangsa-bangsa yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pada petang ini. Biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara kami, khususnya yang mereka yang sudah percaya kepadamu. Mereka akan menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah pemimpin yang belum lagi mengenal Engkau. Dan berikan kami pemimpin-pemimpin yang sentiasa memikirkan dan mengurus segala perkara menurut apa yang baik bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan dunia pada hari ini, karena keadaan dunia yang tidak menentu, khususnya penularan penyakit COVID-19 yang telah menjajaskan ekonomi, yang telah menjajaskan cara kehidupan harian setiap orang yang ada di dunia ini. Banyak orang yang menderita karena kehilangan pekerjaan, ada yang menderita kekurangan makanan, dan kami doakan supaya Tuhan akan menghiburkan dan menguatkan mereka, karena kami tahu banyak juga yang telah meninggal oleh karena penyakit ini. Dan pada hari ini ada 52 juta yang telah dijangkiti. Kami doakan supaya melalui pandemik ini banyak orang akan mengenal dan tahu bahwa Engkaulah Tuhan Allah di atas segalanya. Dan kami angkatkan tangan kami ke atas bumi yang Engkau kasihi, supaya banyak orang dan bangsa akan datang kepadamu dan memberikan hidup mereka kepadamu, karena Engkaulah jalan kehidupan dan kebenaran, dan tidak ada lain jalan untuk kembali kepadamu. Dan biarlah kasih-Mu dan anugerah-Mu nyata kepada setiap suku bangsa yang ada di dunia ini, supaya segala pemberitaan firman-Mu melalui cara yang baru ini akan didengar, akan menyentuh setiap orang yang ada di seluruh dunia pada hari ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau menyerahkan kebaktian kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memimpin kami, menyertai kami di dalam acara kami pada petang ini. Biarlah kemuliaan untuk-Mu dan banyak orang diberkati. Inilah doa kami dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama untuk menyebut iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, salibkan, mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan yang akan datang, karena untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Pada hari ini ada beberapa berita gereja yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah kebaktian secara jasmani untuk masa ini akan ditunda, dan setelah 2 minggu ini menunggu arahan daripada kerajaan untuk minggu yang akan seterusnya. Kita akan mengadakan kebaktian online atas talian. Saudara boleh mengongsikan link kebaktian kita kepada saudara-saudara kita supaya mereka juga akan bersama menikmati hadirat Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua adalah kelas pelajaran top yang terus diadakan setiap malam Jumat, agar semua yang jemaat yang ada masa, kita harapkan supaya banyak lagi yang akan bersama-sama untuk mengikuti kelas ini.
Dan persekutuan doa pagi hari Sabtu, sila siapkan diri. Kita ada doa pukul 8 pagi sehingga 8.30, dan semua dijemput untuk bersama-sama. Dan kelas pemimpin Alkitab, pendidikan Alkitab ditunda oleh karena masalah pandemik COVID-19. Kita akan umumkan seterusnya bila ada waktu yang akan kita akan diarahkan oleh kerajaan kita. Dan yang seterusnya kelas suami istri akan diteruskan mengikut cikgu yang mengajar. Ada yang ikut Zoom, ada yang ikut secara secara face to face, muka ke muka, macam itu mungkin dalam. Dan yang seterusnya adalah persidangan agung SCSI yang akan diadakan pada ujung bulan ini. Doakan supaya dalam pemilihan presiden kita akan berjalan dengan baik. Dan ingat pada hari Sabtu ini 14 hari bulan kita ada mesyuarat budget dan planning untuk komiti kita bagi tahun depan. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kita hikmat bagaimana untuk memikirkan tahun depan. Karena saya rasa kita akan pasang live equipment untuk live kita di sini, dan mereka yang mengajar sekolah minggu mudah-mudi boleh membuat presentation ataupun pengajaran di tempat ini, dan anak-anak boleh berada di rumah dan ikut acara pengajaran. Dan kita banyak cikgu-cikgu kan, jadi saya percaya ini boleh dibuat. Kita doakan untuk memasang semua peralatan, dan kita ada anak muda yang juga sangat canggih boleh urus kita. Yang tua tu kita ikut mengajarlah, yang muda ajar kita. Dan untuk kebaktian kita pada minggu depan, sila ambil perhatian. Pada minggu depan yang mengambil bahagian sila ambil perhatian dan berdoa supaya kita siap untuk acara kita pada minggu depan, supaya orang yang di luar sana yang di rumah akan terus disentuh oleh Tuhan, karena ada kuasa di dalam firman Tuhan, di dalam pujian. Dan kita doakan supaya mereka ini juga sehat, sentiasa sehat, bergirah dan bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan ini saja pengumuman saya pada petang ini, dan Tuhan memberkati. Sekarang kita tiba ke acara pemberian dan persembahan. Marilah kita persiapkan hati kita untuk memberi persembahan kita kepada Tuhan petang ini. Sebelumnya kita memberi persembahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dan saya akan pimpin kita dengan doa. Ya Tuhan, kami datang hadap-Mu pada saat ini mengucap syukur kerana berkat-Mu kepada kami sepanjang pekerjaan kami pada minggu ini. Kami mahu memberi apa yang terima daripada-Mu untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan ini dijalankan, kita akan bersama nyanyikan lagu Bencana-Mu. Ketenangan hatiku
Sekarang kita mendengar dan bertindak kepada firman Tuhan. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah, mendengar dan bertindak kepada firman Tuhan petang ini. Pembacaan firman Tuhan kita pada petang ini diambil daripada Kejadian bab 1 ayat 1 hingga 5. Pembacaan firman Tuhan petang ini adalah Kejadian bab 1 ayat 1 hingga 5. Pada mulanya, ketika Allah mula menciptakan alam semesta, bumi belum berbentuk dan masih kacau bilau, samudra yang bergelora yang menutupi segala sesuatu diliputi oleh kegelapan yang pekat, tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Allah berfirman, hendaklah ada cara, lalu cahaya pun ada. Allah berpuas hati melihat hal itu. Kemudian dia menghasilkan cahaya daripada kegelapan. Dia menamakan cahaya itu siang dan kegelapan itu malam. Setelah malam dan pergi dah berlalu, itu hari yang pertama. Ini pemberitaan inilah firman Tuhan, pemberitaan Tuhan. Dia Allah boleh mengubah segala keadaan. Mempersilakan Pastor Patrick untuk menyampaikan khotbah beliau. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bila firman-Mu disampaikan, kuasa-Mu akan bekerja. Karena kebenaran itu membebaskan kami, kebenaran itu akan melepaskan kami, kebenaran itu akan memulihkan kami. Dan setiap yang mendengar, iman akan dikuatkan, iman kami akan menjadi lebih teguh oleh karena Engkau Allah dan Tuhan bersama dengan kami. Dan kami siap untuk dilayani, dan kami berdoa dan serah semua ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pada petang ini saya akan membawa kita melihat daripada firman Tuhan, yaitu dalam kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian menceritakan kepada kita segala permulaan apa yang ada pada hari ini. Kitab Kejadian menceritakan kepada kita siapa Allah yang kita sembah. Kitab Kejadian menceritakan kepada kita bagaimana bumi ini terbentuk dan bagaimana permulaan segala perkara yang kita lalui dan kita amalkan pada hari ini. Daripada bacaan kita dikatakan pada permulaan ataupun pada mulanya, ketika Allah mulai mencipta alam semesta, bumi belum berbentuk dan masih kacau bilau, samudra yang bergelora yang menutupi segala sesuatu diliputi oleh kegelapan yang pekat, tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Keadaan alam semesta menurut firman Tuhan yang kita telah baca, di mana bumi belum terbentuk, keadaannya katanya kacau bilau. Dan bagaimana keadaan bumi yang kacau bilau sebelum Allah campur tangan di dalam membentuk segala yang ada. Bumi katanya di dalam keadaan yang tidak berbentuk, masih kacau bilau, samudra yang bergelora yang menutupi segala sesuatu diliputi oleh galap gelita, tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan bumi. Kalau kita membayangkan keadaan sebelum bumi diciptakan, sangat menakutkan. Keadaannya tidak menentu dan keadaannya kucir yang dikatakan tidak menentu. Jadi saudara, bayangkan keadaan sebelum Tuhan campur tangan mencipta segalanya. Alkitab berkata kepada kita bahwa sebelum penciptaan bermula, keadaan bumi dikatakan kacau bilau. Perkataan apakah yang dimaksudkan dengan kata kacau bilau di dalam ayat ini?
Kalau kita melihat kacau bilau ini boleh diterjemahkan dengan beberapa kata, yaitu keadaan yang huru hara, keadaan yang tidak teratur ataupun berserelak, dan juga keadaan yang tidak aman di mana rakyat di dalam keadaan kucar-kucir. Kalau kita melihat daripada penterjemahan kata huru hara ini. Jadi saudara, apa yang terjadi sewaktu bila Allah campur tangan? Apabila Allah campur tangan, apa yang terjadi? Kita melihat segala perkara terjadi dengan luar biasa, perubahan yang menjadi lebih baik. Dikatakan lalu Allah berfirman, jadilah terang, yang gelap tadi menjadi terang, dan terang itu terjadi, dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu memisahkan terang itu daripada kegelapan, dan itulah terjadinya hari yang pertama. Kalau kita melihat, bila Allah campur tangan, keadaan yang tidak menentu ini menjadi lebih baik. Dan inilah yang diceritakan oleh firman Tuhan. Oleh karena keadaan yang tidak menentu, dan bila Allah bertindak dan campur tangan, hal yang luar biasa akan terjadi. Dan yang kedua saudara, apa yang terjadi bila Tuhan bertindak? Bila dia bertindak, apabila Tuhan bertindak, keadaan alam semesta yang kacau bilau itu akan menjadi teratur, tersusun. Dan itu kata firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dan hingga 7 kita lihat, dan Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Dan Allah membuat cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dengan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Dan saudara, ini yang Allah lakukan. Apabila Allah bertindak, sesuatu akan terjadi. Dan yang ketiga saudara, apa yang terjadi apabila Allah berfirman? Allah tidak menggunakan apa-apa bahan untuk melakukan sesuatu, tetapi apabila dia berfirman saudara, dan segala sesuatu terjadi. Dia hanya berfirman saja. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia berfirman, maka terjadilah apa yang difirmankannya. Dan inilah Allah yang kita percaya. Karena dia Allah yang boleh melakukan dan mengubah segala perkara. Walaupun keadaan-keadaan yang tidak menentu, dikatakan galap gelita, dan kacau bilau, dan keadaan yang tidak menyenangkan, dan keadaan yang menakutkan. Tetapi apabila Allah campur tangan, apabila Allah bertindak, apabila Allah berfirman, sesuatu terjadi dan keadaan menjadi baik saudara. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada petang ini. Bagaimana keadaan Anda pada hari ini saudara? Kita melihat keadaan-keadaan yang di sekeliling kita pada hari ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang juga menghadapi kekhawatiran, ketakutan oleh karena pandemik COVID-19 yang sekarang ini menular ke seluruh dunia. Dan juga perubahan politik yang ada di seluruh dunia pada hari ini. Banyak orang takut, dan nilai uang juga menurun pada hari ini, dan juga makanan menjadi kurang pada hari ini, dan banyak ramalan-ramalan yang telah diberikan kepada kita tentang tahun hadapan. Apakah kita siap saudara? Kalau secara manusia dan duniawi kita pasti akan takut. Tidak ada seorang pun yang kata dia tidak takut. Namun demikian saudara, apabila kita melihat daripada firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Apabila dia campur tangan, apabila dia bertindak, apabila dia berfirman, sesuatu akan terjadi. Kita lihat bagaimana dia mencipta bumi dari tiada menjadi ada, dari yang tidak teratur menjadi teratur. Dan segala yang dicipta, kata dia puas hati, dan semuanya sempurna dan menyenangkan hati Allah. Walaupun keadaan yang kita hadapi pada hari ini saudara sangat menakutkan, tetapi bila kita fokus kepada Allah yang kita sembah. Saya suka dengan satu kalimat yang dikatakan oleh Dr.
Tom Brown yang katakan, apabila kita melihat dunia, hati kita akan tertekan. Apabila kita melihat diri kita, hati kita akan menjadi khawatir. Tetapi kata dia, apabila kita melihat kepada Yesus, hati kita akan menjadi tenang. Mengapa? Karena di dalam Yesus ada jaminan bagi kita. Apakah respon kita sekarang ini terhadap Allah yang kita sembah? Sebab Allah yang kita sembah boleh mengubah segala keadaan-keadaan yang saudara ada pada hari ini. Karena Dia berkuasa di atas segalanya. Jadi saudara, kita harus meletakkan seluruh iman kita kepada Allah yang pencipta langit dan bumi. Karena bumi ini dan segala yang ada di bumi ini akan berubah. Tidak ada yang kekal di bumi ini. Hanya yang kekal adalah Tuhan yang menciptanya. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa sandaran kita, harapan kita haruslah kepada Allah yang mencipta bumi, yang tempat kita diam pada hari ini. Karena kita hanya tinggal di bumi ini hanya untuk sementara. Jadi apakah respon kita sekarang ini terhadap Allah? Di dalam keadaan-keadaan yang tidak menentu pada hari ini. Yang pertama saudara, kita harus membiarkan Dia campur tangan sepenuhnya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus membiarkan Allah campur tangan di dalam segala urusan kita. Kita harus membiarkan Allah campur tangan di dalam segala perkara yang kita lakukan dalam perencanaan kita. Seperti yang kita rancangkan pada tahun akan datang. Kita harus membiarkan Allah campur tangan. Karena membiarkan Allah campur tangan akan membuat kita lebih yakin dan tenang melangkah ke hadapan. Karena Tuhan boleh mengubah segala keadaan-keadaan yang ada. Keadaan yang mungkin kita katakan tidak dapat, tetapi kalau Allah campur tangan, pasti akan terjadi perkara yang luar biasa. Karena Dia yang berkuasa atas segalanya. Apa yang kita lakukan? Apakah respon kita sekarang terhadap Allah dalam keadaan dunia yang tidak menentu ini? Kita harus membiarkan Dia bertindak bagi pihak kita di dalam segala perkara yang kita lakukan. Kita harus membiarkan Dia bertindak. Walaupun ada kata-kata orang terhadap kita, ancaman-ancaman orang dan segala temuan-temuan yang ada. Tapi saudara, jangan khawatir. Kita serah saja kepada Tuhan untuk bertindak di dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang tahu apa yang terbaik, dan Dia tahu waktu yang terbaik bagi kita untuk menikmati dan mengalami segala perkara yang kita lalui dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga saudara, apakah respon kita dengan Allah yang kita sembah pada hari ini? Kita harus membiarkan Dia mengendalikan segala perkara di dalam kehidupan kita. Karena kita terbatas di dalam pengertian kita. Kita terbatas dalam kemampuan kita. Kita terbatas dalam kebolehan kita. Jadi kita perlu Allah untuk mengendalikan segala perkara dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita boleh merancang, tetapi yang menentukan, yang mengetahui segala yang akan terjadi pada hari esok adalah Tuhan. Seperti pada hari ini saudara, penyakit COVID-19 yang sangat menakutkan banyak orang. Dia tidak kira umur kamu, dia tidak kira pangkat kamu, dia tidak kira bangsa kita. Penyakit ini tetap menyerang setiap pribadi dan tidak kelihatan, dan kita hanya bersandar kepada pencipta bumi dan segala isinya, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Itu sebenarnya dalam Ibrani katakan bahwa Yesuslah yang telah menjadikan segalanya. Dia adalah firman yang diberikan Allah, yang bersama dengan Allah, dan yang telah menciptakan segala yang ada di bumi ini. Kita hanya membiarkan karena kita perlukan Tuhan. Kita tidak dapat membuat apa-apa, hanya kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Apakah keadaan saudara pada hari ini yang Anda lalui pada hari ini?
Ingat saudara, saya dan saudara memiliki Allah yang boleh mengubah segala keadaan yang ada pada saat ini. Mungkin Anda menghadapi masalah di dalam kehidupan saudara. Tapi saudara, jika kamu dan saya membiarkan Allah campur tangan, membiarkan Allah bertindak, dan membiarkan Allah mengendalikan segalanya, saudara akan melihat mukjizat yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Karena Allah itu tidak pernah membiarkan kita dan membiarkan orang yang mengasihi Dia. Seperti di dalam Mazmur bab 91, kita akan melihat orang sekeliling kita akan rebah melalui bencana malapetaka. Tapi orang yang mengasihi Allah, dalam ayat 14, orang yang mengasihi Allah akan diselamatkan dan akan dipimpin dan dilindungi oleh Allah. Saudara, hanya yang kita lakukan bagi pihak kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini saja harapan kita, saudara. Uang tidak akan dapat menjaminkan kita. Dia boleh memberikan kita keperluan, kepuasan untuk seketika. Tapi yang memberikan kita jaminan untuk masa depan dan kehidupan kita setiap hari adalah Tuhan. Oleh itu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita datang kepada Tuhan untuk pertolongan dan campur tangannya di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Dia, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Bersama dengan Tuhan, kita kuat dan kita selamat. Berikan hidup kita kepada Tuhan pada hari ini. Jangan terlambat. Jangan berdalih. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau menolong saudara dan saya. Tuhan juga mau memberkati saudara dan saya. Bahkan Tuhan mau menyelamatkan saudara daripada hukuman dosa. Buat satu langkah dengan membukakan hati saudara dan saya, memberikan Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara tidak akan rugi, saudara tidak akan menyesal, sebab di dalam Yesus ada jaminan untuk masa depan saudara dan saya. Hanya Yesus saja yang dapat memberikan segala yang kita perlukan di dalam hidup ini. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan diri kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Di manakah Tuhan di dalam hidup saudara? Dan siapakah yang duduk di dalam hati saudara pada hari ini? Mari kita berikan diri kita kepada Tuhan, karena Dia yang dapat membantu dan menolong saudara dan saya di dalam keadaan yang tidak menentu pada hari ini. Sebab Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang hidup, yang siap membantu dan menolong saudara dan saya. Haleluya Tuhan. Mari kita berdiri. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Katakan di dalam Yesus. Karena kekuatan kita di dalam hidup ini adalah di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku. Mari kita berseru kepadanya, berseru, berharap dalam Yesus. Katakan sekali, kekuatan kita. Kekuatan di hidupku, dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan, tinggalkanku,
setia menopangku, setia menopang. Marilah kita berseru kepadanya, berseru, berharap dalam Yesus. Katakan, ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Katakan, ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, katakan, tak akan goyang selamanya. Katakan, ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang, akan goyang selamanya. Katakan, tak goyang, akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Ajaib Engkau ya Tuhan, kami tak akan goyang karena kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami doakan supaya kami sentiasa mendekati diri kami kepadamu dan berjalan akrab dengan Engkau. Dan biarlah Roh-Mu akan memenuhi kami dengan sukacita, damai sejahtera, anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami doakan supaya Roh Kudus-Mu akan mengajar, akan membimbing, akan memimpin kami di dalam segala yang kami lakukan, baik pada hari ini dan seterusnya pada hari-hari yang akan datang dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sila ambil saat teduh Anda. Kita berjumpa lagi di kebaktian online pada minggu depan. Patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga diri. Tuhan memberkati. Amin.